Sahabat semua, dinamika perhajian di Indonesia kembali berubah. Tahun 2026 nanti, pemerintah resmi menerapkan skema baru pembagian kuota haji yang membuat banyak orang kaget. Ada yang tiba-tiba dimajukan keberangkatannya, ada yang justru mundur bertahun-tahun. Apa sebenarnya yang terjadi, dan kenapa banyak jamaah yang sudah siap berangkat justru harus diundur? Yuk kita bahas tuntas agar tidak salah paham. Mulai tahun 2026, pemerintah Indonesia menerapkan sebuah kebijakan baru dalam sistem pembagian kuota haji nasional. Perubahan ini cukup besar dan berdampak langsung pada jutaan calon jamaah haji di seluruh Indonesia. Jika sebelumnya pembagian kuota dihitung berdasarkan jumlah penduduk muslim di tiap provinsi, maka dalam sistem terbaru ini, kuota tidak lagi dibagi berdasarkan kepadatan penduduk muslim, tetapi diseragamkan secara nasional. Pada aturan lama, provinsi dengan penduduk muslim besar seperti Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Sumatera Utara mendapat kuota lebih banyak, sementara provinsi dengan penduduk muslim sedikit mendapat jatah yang lebih kecil. Konsekuensinya, masa tunggu haji sangat tidak merata. Ada wilayah yang hanya perlu menunggu 12-15 tahun, tetapi di wilayah lain waktu tunggu bisa mencapai 35-40 tahun. Perbedaan ini sering menimbulkan ketimpangan dan dianggap tidak adil secara nasional. Skema baru tahun 2026 hadir untuk menghapus ketimpangan tersebut. Dalam konsep ini, seluruh wilayah Indonesia diperlakukan sama sebagai satu kesatuan kuota nasional. Artinya, pembagian jatah tidak lagi mengacu pada jumlah penduduk muslim lokal, tetapi pada distribusi kuota nasional yang merata. Dengan sistem baru ini, beberapa daerah yang dulu jatahnya kecil, kini menerima penambahan kuota yang signifikan. Sebaliknya, daerah dengan penduduk muslim sangat besar mengalami pengurangan kuota agar masa tunggu bisa diratakan. Perubahan ini membuat sebagian jamaah yang sebelumnya tidak diprediksi berangkat justru mendapat percepatan, sementara sebagian lainnya harus mengalami penundaan keberangkatan. Tujuan utama kebijakan baru ini adalah menciptakan keadilan menyeluruh, bukan hanya keadilan untuk provinsi tertentu. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap muslim Indonesia memiliki peluang berhaji yang lebih setara, masa tunggu yang tidak berbeda jauh, serta pengelolaan haji yang lebih tertata dan proporsional secara nasional. Penerapan skema baru pembagian kuota haji membawa perubahan besar yang langsung dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah. Salah satu dampak paling mencolok adalah terjadinya pergeseran jadwal keberangkatan jamaah secara drastis. Ada daerah yang tiba-tiba mendapatkan tambahan kuota cukup besar, sehingga banyak jamaah yang sebelumnya tidak menyangka akan berangkat, justru masuk dalam daftar keberangkatan tahun 2026. Mereka yang semula diperkirakan masih harus menunggu bertahun-tahun, kini mendadak mendapat kesempatan lebih cepat. Tentu hal ini menjadi kabar gembira bagi sebagian orang, terutama yang sudah lama menantikan panggilan ke Tanah Suci. Namun di sisi lain, terdapat daerah yang justru mengalami pengurangan kuota sangat signifikan, terutama daerah dengan jumlah penduduk muslim yang besar. Contoh paling kentara adalah di wilayah Jawa Barat dan Sumatera Utara, yang masa tunggunya harus disesuaikan ulang. Banyak jamaah yang seharusnya berangkat pada tahun 2026 mendapati estimasi keberangkatannya berubah menjadi 2028 bahkan 2029. Perubahan ini terasa semakin berat bagi mereka yang sudah mempersiapkan berbagai hal seperti membuat paspor, vaksinasi, hingga melakukan biometrik. Ketika pengumuman daftar nama yang berhak melakukan pelunasan dikeluarkan, banyak jamaah kaget karena keberangkatannya harus ditunda. Mereka merasa seolah semua persiapan yang sudah dilakukan menjadi sia-sia. Pergeseran ini memang tidak mudah, tetapi merupakan konsekuensi dari upaya penyamarataan masa tunggu secara nasional. Perubahan ini pada akhirnya menciptakan dua sisi. Ada yang bersyukur karena dimajukan, dan ada yang harus belajar ikhlas karena mundur jauh. Ketika seseorang mendengar bahwa keberangkatan hajinya ditunda, apalagi setelah bertahun-tahun menabung, menunggu, bahkan sudah melakukan persiapan seperti paspor, vaksin, dan biometrik, tentu rasa kecewa itu wajar muncul. Namun, dalam ajaran Islam, perjalanan menuju Tanah Suci bukan hanya perjalanan fisik dan administratif semata, melainkan perjalanan iman yang sangat dalam. Haji adalah panggilan, bukan kita yang memilih waktu berangkat, tetapi Allah yang memilih kapan waktu terbaik bagi setiap hambanya. Sering kita melihat kenyataan di lapangan.
Ada orang yang begitu siap, sudah menabung puluhan tahun, tetapi belum dipanggil. Ada pula yang tidak pernah terfikir berangkat, namun tiba-tiba Allah mudahkan semuanya. Fenomena ini mengajarkan bahwa sekuat apapun manusia merencanakan, ketentuan Allah tetap yang paling menentukan. Karena itu, ketika penundaan terjadi, sikap terbaik adalah bersabar, ikhlas, dan tetap yakin bahwa Allah selalu menyiapkan waktu yang paling tepat. Jangan biarkan hati diliputi pikiran negatif seperti, usia saya sudah tua, apakah saya masih hidup sampai waktu itu? Kekhawatiran itu tidak membawa manfaat, karena hidup dan mati sepenuhnya berada di tangan Allah. Justru, penundaan bisa menjadi tanda bahwa Allah ingin kita lebih matang secara spiritual, lebih siap secara batin, dan memiliki rindu yang lebih mendalam untuk bertemu rumahnya. Gunakan masa tunggu tambahan ini untuk memperbanyak ibadah, sholat tepat waktu, memperbanyak tahajud, duha, zikir, dan menanamkan keikhlasan. Semakin kuat iman dan kesabaran kita, semakin mulia pula nilai perjalanan haji ketika akhirnya tiba waktunya. Dengan keyakinan penuh, percaya bahwa waktu yang Allah pilih adalah waktu terbaik. Bagi sebagian masyarakat, perubahan skema pembagian kuota haji tahun 2026 menimbulkan kebingungan bahkan kekecewaan. Namun jika dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, kebijakan ini justru merupakan langkah besar menuju keadilan nasional dalam proses pemberangkatan haji. Selama bertahun-tahun, sistem lama membagi kuota berdasarkan jumlah penduduk muslim di tiap provinsi. Sekilas tampak logis, namun kenyataannya menimbulkan ketimpangan yang sangat besar. Di satu wilayah, masa tunggu hanya sekitar 12 hingga 18 tahun, sementara di wilayah lain bisa menembus lebih dari 35 hingga 40 tahun, meskipun para pendaftarnya mendaftar di tanggal yang sama. Ketimpangan ini tampak jelas ketika menyangkut nilai manfaat, yakni nilai pengembangan dana setoran awal yang diberikan kepada calon jamaah ketika pelunasan. Bayangkan, seseorang yang menunggu 18 tahun mendapat nilai manfaat yang sama dengan seseorang yang menunggu lebih dari 30 tahun. Padahal lamanya dana mereka berada dalam pengelolaan negara berbeda sangat jauh. Ketidaksetaraan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keadilan dan proporsionalitas. Dengan skema baru, pemerintah berusaha meratakan masa tunggu di seluruh Indonesia. Ketika seluruh jamaah menunggu dalam kisaran waktu yang relatif sama, barulah nilai manfaat dan hak-hak lainnya dapat disebut adil. Sistem terbaru ini juga bertujuan memastikan bahwa kesempatan berhaji tidak lagi ditentukan oleh faktor geografis atau perbedaan kepadatan penduduk muslim, melainkan oleh prinsip pemerataan nasional. Karena itu, meskipun perubahan ini berdampak pada sebagian jamaah yang keberangkatannya harus ditunda, skema baru ini sesungguhnya hadir untuk menciptakan keadilan bersama, bukan hanya untuk satu atau dua daerah saja. Dengan cara inilah, tata kelola haji Indonesia perlahan menjadi lebih transparan, setara, dan berpihak pada seluruh umat. Dalam menghadapi perubahan skema kuota haji yang membuat sebagian jamaah tertunda keberangkatannya, sikap yang paling penting adalah bersabar dan menguatkan iman. Penundaan ini bukan sekedar persoalan administratif atau kebijakan pemerintah, tetapi bagian dari perjalanan spiritual yang penuh makna. Banyak orang merasa kecewa karena sudah mempersiapkan diri dengan matang, mulai dari membuat paspor, mengikuti vaksinasi, hingga menyelesaikan biometrik, namun pada akhirnya harus menunggu beberapa tahun lagi. Rasa sedih itu wajar, tetapi jangan sampai menjadikan kita putus asa atau berprasangka buruk. Ingatlah bahwa haji adalah panggilan Allah, bukan sekedar urusan antrean. Jika seseorang belum dipanggil tahun ini, bukan berarti ia kurang beruntung. Justru bisa jadi Allah sedang menyiapkan waktu yang lebih baik, lebih tepat, dan lebih indah untuk ia berangkat. Ada yang menunggu puluhan tahun baru mendapat kesempatan, ada pula yang tanpa persiapan panjang tiba-tiba dipilih. Inilah bukti bahwa kehendak Allah berada di atas perencanaan manusia. Karena itu, memperbanyak ibadah menjadi langkah terbaik untuk menjaga hati tetap tenang. Lakukan sholat 5 waktu dengan disiplin, tingkatkan sholat tahajud, sholat duha, dan zikir. Setiap panggilan azan adalah latihan kecil untuk menyambut panggilan besar menuju tanah suci. Dengan memperkuat keimanan, kita tidak hanya bersiap secara lahiriah, tetapi juga secara batin sehingga ketika waktunya tiba, kita benar-benar siap menjadi tamu Allah dengan hati yang bersih, penuh syukur, dan penuh rasa rindu. Sahabat semua,
Itulah pembahasan lengkap mengenai perubahan besar dalam skema pembagian kuota haji yang mulai diterapkan tahun 2026. Perubahan ini memang membawa banyak dinamika. Ada yang maju jadwal keberangkatannya, ada pula yang harus menunggu lebih lama dari perkiraan awal. Namun satu hal yang perlu kita pegang bersama adalah bahwa setiap kebijakan memiliki tujuan, dan dalam konteks ini, tujuannya adalah menghadirkan sistem yang lebih merata dan adil bagi seluruh calon jamaah haji di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Pada akhirnya, perjalanan menuju Baitullah bukan hanya tentang administratif, jadwal maupun kuota. Ini adalah perjalanan hati, perjalanan iman. Siapa yang berangkat lebih dahulu, siapa yang menunggu sedikit lebih lama, semua itu berada dalam rencana Allah yang Maha Mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Tugas kita adalah menjaga kesabaran, memperbanyak ibadah, dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar ketika panggilan itu benar-benar datang, kita sudah siap lahir dan batin. Sebelum video ini ditutup, jangan lupa tinggalkan komentar tentang pendapat Anda mengenai skema kuota baru ini. Apakah daerah Anda termasuk yang maju atau mundur? Dan pastikan untuk subscribe, karena masih banyak pembahasan penting seputar haji, umroh, dan info keislaman lainnya yang akan kita bahas di video-video berikutnya.